Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Atifah Dewa Witarsari, NIM 857857636 di praktikum IPA di SD. Nah, di sini kita akan melanjutkan kegiatan praktikum selanjutnya. Ada beberapa praktikum yang akan kita lakukan, yaitu KP1 jenis zat makanan, kemudian ada KP kedua uji makanan yakni karbohidrat dan juga lemak, ada juga KP3 pencernaan makanan. Kemudian pada modul mekanika terdapat KP2 yaitu gerak, dan pada kalar perubahan wujud zat dan perbedaan suatu zat. Di sini kita akan melakukan kegiatan praktikum KP2 yaitu perpindahan dan pertukaran panas pada suatu zat. Dan yang terakhir, pada modul gelombang kita akan melakukan praktikum KP1 jenis dan bentuk gelombang. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu KP1 jenis zat makanan. Di sini kegiatan praktikum yang dilakukan adalah pengelompokan bahan makanan. Tujuannya kita dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Di sini alat dan bahan yang sudah saya siapkan adalah tempat plastik dan juga 20 macam bahan makanan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan seperti pir, kemudian kentang, tepung terigu, jeruk, apel, kemudian bihun, ada daging ayam, kemudian jagung, ada pisang, kemudian santan, nasi, tahu, mangga, margarin, kacang tanah, wortel, telur, ketimun, minyak goreng, kemudian sayur kangkung. Setelah itu, kita kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Untuk yang pertama yaitu lemak. Di sini ada margarin, kemudian santan, kacang tanah, dan juga minyak goreng. Bagian protein ada tahu, kemudian ayam, dan juga telur. Dan di bagian vitamin ada jeruk, buah pisang, buah pir, buah mangga, apel, wortel, mentimun, dan juga kangkung, sayur kangkung. Kemudian di bagian karbohidrat terdapat kentang, kemudian nasi, tepung terigu, bihun, dan juga jagung. Selanjutnya adalah kegiatan praktikum kedua yaitu KP2 uji makanan, uji karbohidrat, dan juga uji lemak. Di sini uji makanan yang dilakukan adalah mengenai uji karbohidrat. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan larutan iodida atau larutan lugol yaitu betadin. Dan juga saya menyiapkan pipet, kemudian air sebagai pelarut, dan bahannya ada pisang, kemudian apel, kemudian ada nasi, kemudian ada telur rebus, kita ambil putihnya, kemudian tahu putih, ada biskuit, ada gula pasir, ada juga tepung terigu, kentang, dan juga margarin. Jika makanan kita tetesi satu persatu dengan larutan iodin atau lugol dan mengalami perubahan warna yaitu menjadi biru atau keunguan, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat.
bisa dilihat pada buah pisang berubah warna menjadi hitam, sedangkan buah apel warnanya tetap sama mengikuti warna daging, dan kemudian nasi bisa dilihat warnanya sangat pekat mengandung karbohidrat. Kemudian telur mengikuti warna betadin, kemudian tahu putih warnanya sama mengikuti warna betadin. Kemudian ada margarin warna mengikuti warna betadin yang ditetesi. Kemudian pada biskuit kemudian tepung terigu sini warna hitam pada tepung terigu yang menandakan bahwa tepung terigu itu mengandung karbohidrat. Kemudian gula pasir dan yang terakhir adalah kentang. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan ke dalam beberapa makanan yang tidak masuk ke dalam karbohidrat dan juga tidak. Nah, di sini ada nasi, kentang juga sama. Kemudian ada pisang. Kemudian di sini ternyata biskuit yang saya miliki itu ternyata juga mengandung karbohidrat. Bisa dilihat. Nah, dapat warna hitam setelah ditepasi oleh nubel. Dan ada tepung terigu. Kemudian yang tidak tercampur oleh lugol dan tetap sama warnanya adalah tepung putih. Kemudian ada telur. Kemudian ada apel. Kemudian ada gula pasir. Dan juga ada margarin. Selanjutnya adalah kegiatan praktikum uji lemak. Nah, di sini bertujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung lemak. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Ya, ada kertas, kemudian ada lilin, kemudian ada pipet. Nah, di sini ada minyak goreng, kemudian susu, air putih, kemudian santan. Nah, di sini ada juga kemiri, jagung, dan juga kacang tanah. Kemudian ada pepaya, singkong, wortel, kemudian seledri, dan juga margarin. Untuk yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan susu, air, minyak, kemudian santan. Nah, untuk langkah yang pertama, kita ambil pipet, kemudian kita teteskan satu persatu dalam kertas yang sudah kita siapkan. Dan sama susu, kita berikan tetesan selama 1 tetes. Untuk yang kedua, kita berikan air. Untuk yang ketiga, kita berikan minyak goreng. Dan yang terakhir adalah santan. Di sini santannya sudah saya cairkan dengan air. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Dan sembari menunggu, kita akan melakukan kegiatan praktikum selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji lemak pada margarin, kemiri, biji jagung, wortel, seledri, kacang tanah, singkong, dan juga pepaya. Nah, di sini saya sudah menyalakan lilin
Nah, gunanya untuk mencairkan margarin. Kemudian pada kita tunggu selama 10 menit. Baik, di sini setelah kita menunggu selama 10 menit, kita akan melakukan pengamatan atau kita akan menguji hasil pengamatan dari bahan makanan yang sudah kita coba sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu air. Nah, di sini air tidak meninggalkan bekas, yang artinya air tidak mengandung lemak. Kemudian pada susu bisa dilihat di sini terdapat bekas sedikit bekas yang menandakan bahwa susu itu mengandung sedikit lemak. Kemudian ada minyak goreng. Nah, di sini bisa terlihat bahwa minyak goreng itu mengandung lemak. Nah, di sini meninggalkan bekas. Kemudian pada santan, nah di sini santan juga meninggalkan bekas, yang artinya santan itu mengandung lemak. Kemudian pada kemiri, nah di sini kemiri ternyata juga meninggalkan bekas ketika kita menggosokkannya, dan kemiri itu mengandung lemak. Kemudian pada seledri, nah di sini seledri ternyata sedikit meninggalkan bekas tapi tidak terlalu terlihat. Kemudian kacang tanah, nah di sini kacang tanah ternyata meninggalkan lemak atau meninggalkan bekas yang menandakan bahwa kacang tanah itu mengandung lemak. Kemudian pada singkong tidak meninggalkan bekas di sini dan tidak mengandung lemak. Kemudian pada jagung, di sini juga tidak meninggalkan bekas. Pada wortel, di sini juga tidak meninggalkan bekas ya. Kemudian pada pepaya, nah pepaya di sini juga tidak meninggalkan bekas. Dan yang terakhir adalah margarin. Nah di sini margarin meninggalkan bekas yang menandakan bahwa margarin itu mengandung lemak. Setelah kita melakukan percobaan, hasil pengamatan di sini sudah disimpulkan bahwa yang tidak mengandung lemak adalah singkong, kegiatan praktikum pada modul 3 selanjutnya yaitu mengenai AP3 pencernaan makanan. Di sini bertujuan untuk dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Nah, di sini saya akan membuat gambar mengenai struktur sistem pencernaan.